Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekebas Sumatera Barat, selamat pagi pemirsa. Wanita Parubaya terekam CCTV curi kotak amal masjid mengawali perjumpaan kita pada hari ini. Saya Asar Fania, selama 30 menit ke depan akan bersama Anda. Pemirsa, seorang wanita Parubaya terekam kamera CCTV mencuri sebuah kotak amal di Masjid Al-Jihad Kubu Dalam, Parak-Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Dalam aksinya, pelaku membawa kotak amal keluar masjid dan memecahkan kacanya serta membawa kabur uang yang ada di dalamnya. Dalam rekaman CCTV di Masjid Al-Jihad Kubu Dalam, Parak-Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, tampak seorang wanita Parubaya mendatangi masjid dan memantau situasi di sekitar masjid. Setelah merasa situasi aman, pelaku memasuki masjid tanpa membuka alas kaki dan menggotong sebuah kotak amal dan memindahkannya ke bagian pojok masjid yang berada di dekat pintu keluar. Namun saat berusaha membuka pintu, pelaku pun gagal karena pintu tersebut macet dan tidak mau terbuka, sehingga pelaku mencari jalan keluar melalui pintu lain. Pelaku pun berhasil membawa kotak amal tersebut ke bagian belakang masjid dan memecahkan kacanya untuk mengambil seluruh uang yang ada di dalamnya dan kemudian meninggalkan lokasi dengan santai. Dalam aksi tersebut, uang infak yang diperuntukkan untuk panti asuhan yang diperkirakan berjumlah sebanyak Rp300.000 tersebut raib dibawa kabur pelaku. Peristiwa ini pun merupakan baru yang pertama kalinya terjadi setelah pengurus masjid memasang CCTV di lokasi kejadian. Dia datang dari arah sungai, sudah itu belok kiri ke sini, didorongnya pintu, dilihatnya orang. Sudah itu keluar lagi, dia belok ke depan masjid, lalu ke samping, dia masuk pintu yang sebelah kiri masjid. Setelah itu masuk ke dalam, dia ambil kotak itu, dia mau buka pintu kiri kanannya, ternyata tidak bisa dibuka karena dia harusnya dorong keluar, dia dorong ke dalam. Dia keganjal oleh kesek atau sajadah di luar itu, di samping pintu. Sudah itu tidak bisa keluar, dia taruh kotak, lihat orang sekeliling lagi. Sudah lihatnya orang nggak ada, diangkat lagi keluar, lalu ke depan masjid. Dibawa ke kanan masjid. Langsung dia bawa ke belakang. Dia pecah kotak itu bagian bawahnya. Kotak infak itu bagian bawah dekat jembatan di belakang. Orang ketahuan setelah kosong gitu. Jadi orang saat kejadian orang tidak tahu gitu. Udah jam 11.15 dah. Sebelum zuhur ya? Sebelum zuhur. Pas orang sepi di masjid. Dan juga orang petugas masjid keluar gitu. Kalau nominal uang tuh biasanya tuh sekitar 15 hari itu 300-an gitu. Kotak amal dari panti asuhan Tahfiz yang dititip di sini oleh Herianto. Dia nitip sini atas nama anak yatim Tahfiz. Dia masuk pakai sandal. Nggak buka sandal ya? Nggak buka sandal, dia pakai sandal gitu masuk. Kalau di sini selama ada CCTV nggak ada. Baru kali ini ya? Baru kali ini gitu, semenjak kita punya CCTV. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang supir angkutan kota di Padang, Sumatera Barat diringkus polisi dari tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang di sebuah rumah kontrakan di daerah Lubuk Buaya, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang karena kedapatan mengedarkan narkotika jenis sabu. Mirisnya pelaku akan melangsungkan pernikahannya bersama sang pujaan hati pada bulan depan. Sungguh malang apa yang dialami oleh seorang supir angkutan kota yang bernama Kalyang ini. Rencananya pernikahannya bersama sang pujaan hati terancam kandas lantaran dirinya diringkus tim Raja Wali dari Satres Narkoba Polresta Padang di rumah kontrakannya di daerah Lubuk Buaya, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang karena mengedarkan narkotika jenis sabu. Pelaku pun tak dapat mengelak saat sejumlah petugas kepolisian berpakaian preman dari tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek rumah pelaku dan menemukan 2 paket kecil narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam kelang rokok. Dalam menjalankan bisnis haramnya, pelaku kerap melakukan transaksi narkotika di pangkalan angkot dan menjadi penyuplai sabu di kalangan supir angkot dan sejumlah remaja yang ada di sekitar rumahnya.
Akibat perbuatannya, rencana pernikahannya dengan si Dia pada bulan Februari besok terancam batal karena harus tidur di balik hotel Prodeo. Tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Ini dari hasil penyelidikan kita, tim Osmal Rajawali di lapangan, bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu ini di kalangan supir angkot. Alhamdulillah tim berhasil mengamankan 1 orang pelaku dengan barang bukti 2 paket narkotika jenis sabu di rumah tersangka sendiri. Modusnya kebiasaan pelaku itu biasanya kalau ada angkot ngetem itu para supir-supir itu dikasih atau dijual narkotika jenis sabu. Ya, informasi setelah kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan, memang pelaku dalam waktu dekat mau merit atau mau nikah. Untuk sementara dari hasil pemeriksaan dan kami dalami, pelaku dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancam hukuman 5 sampai 20 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Takut terjaring razia Satpol PP, seorang pria nekat bersembunyi di atas plafon sebuah kos-kosan teman wanitanya di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang. Dalam razia ini sebanyak 7 pasangan bukan muhrim berhasil terjaring dan digelandang ke Mako Satpol PP. Satu persatu kamar kos-kosan wanita di daerah Gurun Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang digeledah oleh petugas Satpol PP setelah mendapat laporan dari masyarakat lantaran seringnya di lokasi tersebut terjadi aktivitas kumpul kebo yang sudah sangat meresahkan warga. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati seorang pria yang bersembunyi di atas loteng di salah satu kamar. Pria ini pun terpaksa harus kembali turun dan digelandang ke mobil patroli bersama pasangan wanitanya. Petugas juga berhasil menjaring sejumlah pasangan di luar nikah yang berada dalam satu kamar dan digelandang ke mobil patroli. Dalam razia ini sebanyak 7 pasangan ilegal berhasil terjaring dan digelandang ke Mako Satpol PP guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Razia ini digelar atas laporan dari masyarakat yang telah resah dengan aktivitas maksiat yang kerap dilakukan dengan kumpul kebo di sejumlah kos-kosan di kawasan tersebut. Kegiatan kita pada malam hari ini kita melakukan pengawasan antisipasi adanya perbuatan maksiat di lokasi kos-kosan penginapan dan adanya laporan masyarakat bahwasanya ada indikasi perempuan yang berada di satu tempat yang diindikasi melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Diperoleh untuk jumlah orang yang kita amankan yaitu 7 orang perempuan dan 4 orang laki-laki di kawasan Kecamatan Lubuk Begalung. Untuk proses depannya kita langsung serahkan ke penyidik Polres Disiplin yang ada di Mako Satuan Polisi Pamung Praja untuk ditindaklanjuti dan diproses lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dalam mengantisipasi pencegahan ancaman konflik sosial di tengah masyarakat menjelang pemilu di tahun 2024, jajaran Kodim 0312 Padang mengadakan kegiatan pembinaan komunikasi BINKOM dengan seluruh komponen masyarakat di Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan yang dilangsungkan di wilayah Kodim 0312 Padang di Gedung Pelanta Kediaman Wali Kota Padang dengan menghadirkan seluruh komponen masyarakat serta jajaran Pemko Padang. Dalam kegiatan ini merupakan sebagai bentuk komitmen TNI dalam mengawal pesta demokrasi dengan aman dan damai. Hal ini disampaikan Wasintel Kasat Binjamin Intel Brigjen TNI Antoninho selaku narasumber dalam acara tersebut. Dengan diadakan pembinaan komunikasi BINKOM di Satuan Wilayah Kodim 0312 Padang bisa memberi motivasi dalam pemahaman di tengah masyarakat untuk dapat menjaga kerukunan sesama masyarakat secara baik. Wali Kota Padang, Kapolres Dandim 0312 Padang, serta seluruh jajaran dan ilmuwan bidang sosial hadir dalam memberikan pemahaman ke masyarakat.
Pentingnya dilakukan penekanan dalam pencegahan konflik sosial di tengah masyarakat menjelang pemilu di tahun 2024 dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat berperan aktif mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota agar dapat menjadi tanggung jawab bersama dalam menghindari konflik sosial di tengah masyarakat secara terkelola. Wasintal Kasat Brigjen TNI Antonino Rengel da Silva mengatakan, sesuai undang-undang yang berlaku, TNI akan selalu menjadi pelindung bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, dengan menghadirkan rasa kenyamanan dan ketenangan di tengah masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Sementara itu, Kapolres Padang AKBP Ferry Harahap mengatakan untuk menciptakan rasa aman saat pelaksanaan pemilu yang akan datang, jajarannya akan tingkatkan pengawasan dan pembinaan bagi masyarakat pelanggar lalu lintas, seperti berkendara ugal-ugalan di jalan raya yang bisa menimbulkan konflik sosial antar sesama masyarakat atau golongan. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu dari kasus penganiayaan. Penganiayaan itu terjadi setelah segerombolan orang melintasi di markas tentara, dalam hal ini Kompi Senapan B Batalion 408 Subrasta. Beberapa kali mereka melintasi di markas militer itu sehingga anak-anak itu menjadi emosi. Kenapa emosi? Karena mereka merasa terganggu ketentraman dan kenyamanannya serta masyarakat di sekitar situ. Kasus ini murni adalah suatu pemukulan dan suatu penganiayaan. Tidak ada keterkaitannya dengan politik tertentu. Kenapa demikian? Karena berdasarkan undang-undang kita, tentara selalu profesional, tentara tetap memegang teguh netralitas TNI dan menjaga kedaulatan negara dan menegakkan keutuhan bangsa serta melindungi seluruh segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian. Knalpot Brong ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya, di mana undang-undang mengatur ada spesifikasi kendaraan. Ketika kendaraan tidak sesuai spesifikasi sesuai pasal 285 ayat 1, dia tidak sesuai dengan speknya, kemudian juga itu mengganggu, ya seperti knalpot Brong. Ini kan memancing-mancing. Kita sepakat di Kota Padang ini untuk pelaksanaan tahapan kampanye pemilu 2024 ini dilaksanakan dengan damai, aman, sejuk. Kita ada istilah badusana. Kita ini semua bersaudara. Cobalah kalau kita menggunakan knalpot Brong selain mengganggu, itu juga kan memancing emosi, membuat coba ketika konvoi di jalan dengan sengaja memancing-mancing knalpot, selain dia melanggar aturan, etika juga melanggar, mancing-mancing membuat keributan, sehingga sesuai dengan aturan undang-undang kita tegas, penegakan hukum kita lakukan, tapi kita juga melakukan pembinaan karena ada juga di sini unsur perdagangan, di mana ada masyarakat juga yang berdagang knalpot. Kita ingatkan silahkan berdagang knalpot racing, tapi untuk peruntukannya, contohnya balap yang resmi, itu kan kita diatur di sini. Tapi ketika di jalan raya kita akan tilang, kemudian kita minta untuk diganti ke knalpot yang lebih standar. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Keseruan lomba permainan tradisional anak Nagari Simawang. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sumbar. Ternyata artis gak bener, mesti disebarin nih. Ternyata dia terkait kasus korupsi. Mesti disebarin ini. Stop, jangan asal berbagi cerita yang tidak jelas kebenarannya. Biasakan untuk mengklarifikasi setiap informasi yang kita terima. Jangan sampai dunia terbalik gara-gara berita hoak. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. Untuk para orang tua, dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. Cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama selamatkan generasi bangsa. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. Untuk para orang tua,
Dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. Cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama selamatkan generasi bangsa. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. Untuk para orang tua, dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. Cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama selamatkan generasi bangsa. Seorang wanita muda menjadi korban pembunuhan dan mutilasi suaminya sendiri. Sejatinya wanita ada untuk dicintai, bukan untuk disakiti. Hentikan kekerasan terhadap wanita sekarang juga. Ternyata artis gak bener. Mesti disebarin nih. Ternyata dia terkait kasus korupsi. Mesti disebarin ini. Stop. Jangan asal berbagi cerita yang tidak jelas kebenarannya. Biasakan untuk mengklarifikasi setiap informasi yang kita terima. Jangan sampai dunia terbalik gara-gara berita hoak. Dari kamera drone terekam kerusakan cukup parah pasca amblasnya Jalan Raya Gubeng di Surabaya, Jawa Timur. Suara yang keluar merupakan hembusan suara fluid yang tertelan bocah 9 Warga antusias menghabiskan libur sekolah lebih awal dengan berlibur ke sejumlah destinasi. Indonesia TKI ilegal berhasil diamankan petugas TNI Angkatan Laut. Masukin aja gerbang saya. KTP elektronik dan biasa yang dibakar merupakan KTP yang telah kadaluarsa dan Dari 3.000 butir ekstasi dimusnahkan dengan cara di blender. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. Untuk para orang tua, dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. Cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama selamatkan generasi bangsa. Dari kamera drone terekam kerusakan cukup parah pasca amblasnya Jalan Raya Gubeng di Surabaya, Jawa Timur. Suara yang keluar merupakan hembusan suara fluid yang tertelan bocah 9 Warga antusias menghabiskan libur sekolah lebih awal dengan berlibur ke sejumlah destinasi. Indonesia TKI ilegal berhasil diamankan petugas TNI Angkatan Laut. Masukin aja gerbang saya. KTP elektronik dan biasa yang dibakar merupakan KTP yang telah kadaluarsa dan Dari 3.000 butir ekstasi dimusnahkan dengan cara di blender. Pemirsa, pasca dilaporkannya Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra dalam kasus dugaan pemerkosaan, sebuah video rekaman pembicaraan terlapor dengan korban dan orang tuanya viral di sejumlah media sosial. Isi pembicaraan itu membahas penyelesaian kejadian dugaan pemerkosaan yang dilaporkan terjadi pada 26 Desember yang lalu. Video percakapan keluarga korban dengan terlapor yang membahas dugaan kasus pemerkosaan membuat jagat maya sumbar heboh. Sejumlah akun memposting video yang berdurasi hingga 9 menit itu berisi percakapan antara Ketua DPRD Dodi Hendra, pelapor, dan ayahnya. Percakapan sengit terjadi antara Dodi Hendra dengan HKN didampingi ayahnya menuntut Dodi Hendra untuk mengakui perbuatannya, sementara Dodi sendiri membantah hal tersebut bahwa telah memperkosa HKN. Video itu pun menuai komentar dari beragam netizen. Kopi. Tak biar kopi wajar nolaknya karena malu apa Anis gitu. Apa yang mana di tangan awak dulu tuh kecapak awak di bawah dapat kecapak bean apa kopi tu pak pai sama apa ke kadai. Tu lah tu tunggu bawah tu balik kata pak turut kata balik pak. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Solok langsung bereaksi dengan melaporkan pemilik akun yang memposting video yang menurutnya berisi percakapan pribadi dan telah melanggar privasinya ke Polda Sumatera Barat. Apalagi video yang diposting itu menurutnya telah dipotong-potong. Pentingan melaporkan ini ada orang yang merekam pembicaraan pribadi dan diedit-edit serta diputus-putus pembicaraan itu seolah-olah ini membuat pencemaran nama baik saya yang luar biasa. Itu yang merekam yaitu keluarganya Joni, anaknya, dan lain-lain. Dan diunggah beberapa akun media sosial telah dilaporkan
Dan kami minta kepada aparat hukum segera menindaklanjuti kasus ini seperti undang-undang yang berlaku di negara. Beberapa akun, ada sekitar 10 akun lah, 10 akun, dan itu semua ada beberapa akun media sosial, ada percakapan, dan ada orang tukang rekam juga. Juga dilaporkan? Ya. Percakapan itu ada, cuman itu dipotong. Dipotong dan saya tidak mengizinkan untuk direkam. Jadi pelaku ini kayaknya udah mendesain, udah menyiapkan rekaman. Pak John, orang tuanya, anaknya Anissa, dan istrinya. Bertiga? Bertiga. Berempat dengan Bapak? Berempat dengan Bapak. Sementara Kabid Humas Polda Sumbar Komisaris Besar Polisi Dwi Sulistiawan membenarkan laporan Dodi Hendra terkait video yang viral. Polda Sumbar saat ini sedang mempelajari video tersebut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk dengan kasus dugaan pemerkosaan dengan terlapor Dodi Hendra. Kasus dugaan pemerkosaan dengan terlapor Ketua DPRD Kabupaten Solo Dodi Hendra dari Partai Gerindra ini dilaporkan keluarga korban HKN ke Mapolres Solo Arosuka pada 6 Januari 2024 lalu. Berdasarkan laporan pengaduan korban, peristiwa terjadi pada tanggal 26 Desember 2023 yang lalu di rumah terlapor. Terkait dengan video, tentu kami dari Polda menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Tinggal menunggu aja nanti prosesnya, bagaimana penyidik-penyidik itu akan menyimpulkan kasus itu, apakah bisa terbukti menjadi pidana atau tidak. Secara video yang ditampilkan, apakah itu berhak umum memposting seperti itu? Secara kasus yang lain mungkin pernah dilihat? Ya, terkait dengan video-video itu haknya masyarakat, silakan saja. Namun demikian, kita tetap merespon setiap video-video yang ada. Ya, kalau perkembangan kasusnya saat ini masih proses pengumpulan keterangan tentunya, ya, apa yang dilaporkan oleh masyarakat masih sampai saat ini masih pengumpulan keterangan dan barang bukti. Ya. Terkait dengan visum itu nanti akan kita cek kembali apakah benar, karena visum itu kan sekali saja. Visum itu hanya sekali saja, mungkin dari Polres Solo sudah melakukan visum juga, ya, jadi itulah mungkin yang nanti akan digunakan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melaunching Car Free Day, Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada Minggu 21 Januari 2024. Uniknya lagi, saat launching itu Pemprov Sumbar menggelar makan balanjuang bersama masyarakat. Mematangkan persiapan launching Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan disertakan makan balanjuang bersama masyarakat, Pemprov menggelar rapat persiapan dengan seluruh stakeholder. Kadispora Sumbar Maifrizon mengatakan kegiatan makan balanjuang bersama masyarakat akan digelar sepanjang Jalan Sudirman dan Rasuna Said. Kemudian makanan yang disiapkan yakni makanan-makanan tradisional sesuai dengan kearifan lokal dan alasnya menggunakan daun pisang. Estimasi pengunjung 8.000 hingga 9.000 mengikuti makan balanjuang. Ditambahkan Maifrizon sebanyak 80 stakeholder termasuk OPD akan ikut serta dan menyiapkan makanan dalam kegiatan makan balanjuang bersama masyarakat saat launching Car Free Day tersebut. Jalanan sepanjang 1,8 km sepanjang Sudirman dan Rasuna Said akan terisi penuh dengan jajaran makanan yang dialas dengan daun pisang yang disajikan untuk disantap bersama masyarakat. Kata Maifrizon, banyak masyarakat menginginkan lokasi makan balanjuang untuk diperpanjang. Nanti Pemprov Sumbar melalui Dispora akan mencoba menyesuaikan, minimal akan coba sampai simpang SMA 1 lama. Persiapan tidak hanya dengan nanti para OPD, tetapi juga dengan stakeholder lainnya, ada perbankan, ada PHRI, hotel-hotel, restoran, rumah makan, yang akan terlibat di makan balanjuang tersebut. Kita akan melihat kurang lebih akan ada nanti 80 stakeholder OPD yang akan menyiapkan makanan untuk seluruh masyarakat yang akan hadir tumpah riah. Ingat, ini gratis. Dan terima kasih buat teman-teman kita dari kepolisian yang setiap saat dengan tak bosan-bosannya setiap hari Minggu memberikan dukungan dan support pengamanan untuk suksesnya kegiatan Car Free Day tersebut pada hari Minggu.
Nah, panjang keseluruhan rute Car Free Day kita itu adalah Pak Agung 1,8 km. Ada informasi dari beberapa masyarakat berkeinginan kalau boleh itu diperpanjang, Pak Agung. Nah, ini perlu kita rapatkan kembali nih, Pak Agung ya. Nah, nanti kita akan coba menyesuaikan kalau memang itu keinginan masyarakat. Minimal kita akan coba sampai ke simpang SMA 1 Lama. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pada zaman sekarang mungkin permainan tradisional sudah jarang ditemui, hanya bisa dijumpai pada event-event tertentu saja, padahal permainan tradisional lebih seru daripada harus bermain dengan gadget. Seperti di daerah Simawang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, daerah yang letaknya di pinggir Danau Singkarak ini menggelar event permainan tradisional. Aneka permainan tersaji di sini seperti pacu bidua dan lomba bakyak panjang. Bagaimana keseruannya pemirsa? Berikut liputannya kami sajikan untuk Anda. Bertempat di sekitar Danau Singkarak, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sejumlah permainan anak nagari digelar. Seperti keseruan pacu bidua ini, para pesertanya yang sebagian besar adalah nelayan danau, mereka berusaha memacu bidua atau perahu untuk bisa mencapai garis finish. Tantangannya tidak hanya harus berpacu dengan lawan saja, tapi juga harus bisa mengendalikan bidua dari terjangan ombak dan angin. Tidak jarang sesama peserta saling bertabrakan, bahkan hingga terjatuh di dalam danau karena bidua yang terbuat dari kayu ini tidak gampang untuk mengendalikannya dan butuh keahlian khusus. Tidak hanya pacu bidua saja yang seru, permainan tradisional lainnya juga tidak kalah serunya, seperti lomba bakyak panjang. Pesertanya tidak hanya anak-anak saja, tapi juga dari kalangan dewasa. Bagaimana pemirsa, seru bukan? Jadi permainan tradisional ini tidak hanya keseruannya saja, tapi juga ada nilai edukasinya dan juga melatih kebersamaan dalam memecahkan suatu masalah. Dan hari ini kita juga melaksanakan lomba pacu bidua, yang mana lomba pacu bidua ini berbeda dengan yang dilaksanakan oleh yang lain, karena ini pacu bidua yang kita laksanakan ini itu melawan gelombang, karena danau kita ketika angin datang terjadi ombak, kemudian kita yang peserta tersebut harus melawan ombak tersebut. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, demikianlah seputar iNews Sumbar. Kami akan hadir setiap hari Senin hingga Rabu pagi. Saya Asar Fania, selamat pagi dan sampai jumpa. Ternyata artis gak bener. Mesti disebarin nih. Ternyata dia terkait kasus korupsi. Mesti disebarin ini. Stop. Jangan asal berbagi cerita yang tidak jelas kebenarannya. Biasakan untuk mengklarifikasi setiap informasi yang kita terima. Jangan sampai dunia terbalik gara-gara berita hoak. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. Untuk para orang tua, dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. Cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama selamatkan generasi bangsa. Dari kamera drone terekam kerusakan cukup parah pasca amblasnya Jalan Raya Gubeng di Surabaya, Jawa Timur. Suara yang keluar merupakan hembusan suara fluid yang tertelan bocah 9 Warga tahun. antusias menghabiskan libur sekolah lebih awal dengan berlibur ke sejumlah destinasi. Indonesia TKI ilegal berhasil diamankan petugas TNI Angkatan Laut. Masukin aja gerbang saya. KTP elektronik dan biasa yang dibakar merupakan KTP yang telah kadaluarsa dan Dari 3.000 butir ekstasi dimusnahkan dengan cara di blender. Seorang wanita muda menjadi korban pembunuhan dan mutilasi suaminya sendiri. Sejatinya wanita ada untuk dicintai, bukan untuk disakiti. Hentikan kekerasan terhadap wanita sekarang juga.